Perkembangan Islam pada masa modern terjadi semenjak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Perkembangan tersebut telah berjalan selama 214 tahun. Hal ini merupakan kurun waktu yang cukup lama karena telah dialami oleh 3 atau 4 generasi. Kemudian, apa yang sudah dapat dilakukan oleh umat Islam terhadap kemaslahatan hidup manusia di abad modern seperti dewasa ini? Kehidupan modern sangat membutuhkan sikap dan pola hidup maju bagi umat Islam dengan tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan dan keislaman. Salah satu ciri kehidupan modern menurut Alvin Toffler adalah masyarakat informasi. Perkembangannya telah melahirkan 4 tipologi kehidupan manusia, yaitu bertumbuh pada paham positivisme sehingga mengembangkan ilmu dan teknologi, kurang mempertimbangkan nilai-nilai etnis dan agama. Yang kedua, mendorong manusia bersifat hedonisme dan konsumerisme, artinya kesejahteraan hidup dilihat dari segi materi dan uang, sehingga menimbulkan kegersangan rohani manusia. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, sehingga kehidupan manusia diperbudak oleh teknologi. Dan yang keempat, bersifat eksploitatif, artinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Ini menjadi kenyataan hidup di abad modern, sehingga apabila tidak ada gerakan dan aksi nyata dari umat Islam yang cerdas dan kreatif dalam skala global, nilai-nilai agama Islam semakin jauh dari kehidupan manusia. Akibatnya, dunia ini akan cepat punah karena ulah tangan-tangan manusia yang semakin hingar-bingar dengan iptek, tetapi jiwa manusia semakin kering dan gelap gulita. Kerajaan Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam di dunia. Berdirinya kerajaan ini pada tahun 1526 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Zahiruddin Muhammad yang lahir pada tahun 1483 Masehi. Ia dikenal dengan sebutan Babur, yang berarti singa. Babur mengalahkan Ibrahim Lodi, seorang Sultan Delhi pada pertempuran pertama Panipat. Agama rakyat Mughal adalah Islam. Babur hanya dapat menikmati usaha merintis kerajaan Mughal selama 5 tahun. Karena pada tahun 1530 Masehi beliau wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Nasiruddin Humayun. Ada banyak peperangan pada masa ini. Satu persatu raja gugur, sehingga diadakan pergantian raja secara terus-menerus, mulai dari Sultan Akbar hingga Aurangzeb. Pada masa Aurangzeb, kerajaan Mughal mencapai kejayaannya. Namun setelah wafatnya Aurangzeb di tahun 1707 Masehi, beberapa raja pengganti tidak dapat mempertahankan kejayaan kerajaan tersebut. Akibatnya, kerajaan ini terus melemah. Kerajaan Mughal hanya dianggap sebagai simbol dan lambang belaka. Hal ini karena raja digaji oleh kolonial Inggris sebagai biaya hidup di istana. Akibatnya, kondisi umat Islam semakin terjepit. Dalam kondisi demikian, umat Islam melakukan gerakan pembaharuan seperti yang dilakukan oleh Syekh Waliullah Dehalwi dan akhirnya menyebar ke seluruh India. Selain Syekh Waliullah Dehalwi, ada juga muridnya yaitu Syekh Abdul Azizi yang melanjutkan gerakan pembaharuan Islam di India. Syekh Abdul Azizi terbunuh dalam sebuah pertempuran dan kemudian perjuangannya diteruskan oleh Sayyid Ahmad Khan. Misi perjuangan yang digelorakan oleh Sayyid Ahmad Khan adalah mengajak umat Islam untuk belajar bahasa Inggris dan melakukan politik kompromi dengan Inggris. Melalui berbagai tulisan, seminar, dan pidato, Ahmad Khan menyampaikan misinya, yaitu agar umat Islam mendirikan negara sendiri yang terbebas dari umat Hindu, sehingga umat Islam tidak akan tersisih sebagai kaum yang minoritas.
Kemudian melalui Partai Liga Muslim, akhirnya mereka mampu mengantarkan pembentukan negara Islam di India pada tanggal 15 Agustus 1947 dengan nama Pakistan. Presiden pertama Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah. Kerajaan Safawi di Persia berdiri ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Namun, dalam perkembangannya, kerajaan ini berbeda dari dua kerajaan besar Islam lainnya, Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri tarekat, yaitu Safi ad-Din. Dan nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar. Setelah itu, ia mengubah bentuk tarekat tersebut yang berasal dari pengajian tasawuf murni bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang bersifat politik. Gerakan keagamaan ini terus besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Ketika gerakan ini terus berkembang, gerakan ini memiliki kecenderungan untuk masuk ke dunia politik dan kemudian mendapat wujud konkret pada masa kepemimpinan Junaid, sehingga berdirilah Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi di Persia berada di puncak kejayaan pada masa kekuasaan Abbas I. Banyak kemajuan yang dicapai Kerajaan Safawi pada masa ini, antara lain dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Akan tetapi, setelah Abbas meninggal, Kerajaan Safawi mengalami kemunduran disebabkan karena raja yang memerintah sangat lemah, sehingga sering terjadi konflik perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Di antara raja-raja peninggal Abbas I yang menjadikan Kerajaan Safawi hancur adalah Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp II, dan Abbas III. Ada 3 penyebab kehancuran Kerajaan Safawi di Persia. Yang pertama, konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Karena Kerajaan Safawi di Persia pengikut setia faham Syiah. Yang kedua, dekadensi moral melanda para pemimpin Kerajaan Safawi di Persia, seperti mabuk-mabukan dan perbuatan maksiat lainnya. Dan yang ketiga, pasukan tidak lagi memiliki semangat perang yang tinggi, sehingga selalu kalah dalam menghadapi musuh. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku-suku Turki di bawah kepemimpinan Utsman di barat laut Anatolia pada tahun 129 Masehi. Pada abad ke-16 sampai 17, ketika kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Sulaiman Agung, kerajaan ini menjadi salah satu bentuk kesultanan terkuat di dunia. Pada awal abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan terdapat beberapa provinsi yang diberi hak otonomi. Dengan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota kerajaan Turki, kota ini mampu menjadi pusat interaksi antara dunia timur dengan negara barat sampai lebih dari 600-an tahun. Kerajaan Turki mencapai kemajuan pada masa Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II memimpin Turki Utsmani dari tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Semenjak kepemimpinan Sultan Mahmud II, ia melakukan berbagai usaha agar umat Islam dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
berbagai usaha yang dilakukan adalah: 1. Melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan cara memasukkan kurikulum pengetahuan umum pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, mendirikan lembaga pendidikan Maktabi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi dan lembaga Maktabi Ulumi Adabiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang penerjemahan. Yang ketiga, mendirikan berbagai perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Semenjak kenaikan Sultan Salim II, negara Turki mengalami keruntuhan dan berakhir zaman keemasannya. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya. Satu persatu wilayah melepaskan diri dari Turki Utsmani. Akhirnya, Kesultanan Turki Utsmani dibubarkan pada tanggal 1 November 1923 Masehi. Turki kemudian diproklamirkan sebagai negara republik dengan presiden pertamanya Mustafa Kemal Atatürk. Presiden ini yang kemudian menghilangkan identitas keislaman pada negara. Dengan demikian, berakhir pula lah Kesultanan Turki Utsmani.